Kita akan review Questel GWE 280 6x4 traktor head. Kita akan menaikkan untuk bagian eksteriornya, di mana kita bisa buka grillnya. Di sini kita untuk kaidennya sendiri menggunakan shockbreaker, coil pair. Shockbreakernya sendiri ini ada 4, sedangkan di dalamnya ini kita bisa untuk pengecekan radiator. Apakah ada kebocoran atau tidak, dan di sini juga ada radiator untuk AC-nya. Untuk ini sendiri untuk minyak kopling, jadi untuk pengecekannya ini untuk wiper, air wiper, dan ini untuk kabel sensor ya yang ada di dalamnya, jadi masuk ke cabin. Sedangkan untuk di grillnya sendiri ini sudah pakai partisi keras, jadi bisa untuk dipijak. 1, 2, 3 ini bisa dipijak, dan di bawahnya sendiri ini bisa dipakai untuk pijakan. Jadi kurang lebih kalau beratnya sekitar 80 masih kuat lah untuk pijakan di sini. Sedangkan untuk lampunya sendiri ini kita sudah menggunakan halogen ya, jadi lampunya bisa untuk di up dan di down kan, jadi untuk menyesuaikan dengan supir, gimana caranya agar penglihatannya lebih jelas. Di antara cabin truk yang ada di kelas ini, cabin ini benar-benar cabin yang paling safety. Jadi seandainya saat terjadi benturan, cabin ini driver akan lebih safety karena dia cabinnya sangat besar dan bentuknya sudah benar-benar standarnya Euro 3. Beda dengan unit-unit yang truk yang lainnya yang ada di Indonesia. Untuk bannya sendiri, bannya sudah menggunakan bar 10 dan sudah ada tutupnya seperti ini. Jadi sangat beda dengan unit-unit yang ada. Jadi untuk mencegah namanya korosi dan lebih cantik. Di dalam cabin ini untuk safety-nya juga sudah ada namanya pengaman. Jadi seandainya terjadi benturan, cabinnya ini akan mundur. Jadi dia tidak akan hancur seperti kayak pada umumnya kejadian laka atau truk yang ada. Untuk di bagian sebelah kiri ya, di kaki kita ada namanya cut off. Ini biasanya untuk di alat berat, seandainya tidak ada pemakaian dalam seminggu atau 3 hari, kita bisa cut off. Jadi supir tidak usah untuk namanya mendapat kaki agar lebih safety. Sedangkan di sini kita banyak namanya tabung-tabungnya, 1, 2, 3. Kita paling safety karena tabungnya di sini kita paling banyak dan menjamin keadaan remnya karena kita sudah memakai rem full airbag, jadi lebih safety. Untuk di sini untuk pemisah air sama udara, jadi tempatnya tangkinya kita tuh nggak penuh air, tapi wajib untuk cek juga. Untuk di sebelah kanan kita sudah terdapat tangki terbesar di kelasnya 315 dan filter solar dan pompanya yang sudah regulasi untuk solar B3. Jadi kalau biasanya kita harus menambahkan alat, kalau filternya ini sudah standarnya untuk bisa Euro 3, jadi sesuai regulasi pemerintah yang ada. Dan di sini
Untuk besi pengamannya kita sudah include atau sudah dapat, beserta untuk pengaman slack door bannya, serta di sini kita menggunakan dengan teknologi namanya V-stay. Seperti ini. Kenapa dinamakan V-stay? Karena posisinya dia ini kalau yang dulu kita bilang dingdom, sekarang kita menggunakan namanya V-stay. Jadi untuk penggerak roda depan dan roda belakang itu selalu stabil untuk mengiritkan atau mengawetkan ban agar tidak seperti kanan kiri kalau biasanya orang bilang. Dan kita menggunakan foot wheel masih standar 2,5. Untuk lampunya sendiri sudah memakai lampu yang ya kalau dibilang sih sudah paling cantik ya untuk di kelas truknya seperti itu. Ini juga ada tabung tangki lagi. Jadi total tabungnya sih kalau kita bilang sekitar ada 5-an tabungnya ya. Seperti itu. Dan penggeraknya ini cukup kelihatan karena stabilnya kita sudah benar-benar V-stay. Untuk bawahnya kita lakukan sih pakai seperti bukit biasa. Selanjutnya kita akan mereview interiornya. Mari kita cek di dalamnya. Ya, apa interior Master? Di sini mesinnya sangat empuk karena kita sudah memakai suspensi angin, jadi bisa untuk dinaik turunkan seperti ini, naik turun, dan bisa untuk di setel di sininya. Jadi seandainya supir beratnya 70 atau 80 kg tidak kita setel, jadi kenyamanannya bisa disesuaikan, atau kurang seperti ini atau harus seperti ini. Mungkin kalau perutnya besar jadi bisa longgar ya, lebih santai. Sini duduknya sudah benar-benar dengan suspensi angin, jadi lebih nyaman ya. Nah, bisa dinaik turunkan posisinya seandainya kurang tinggi atau kurang seperti ini. Semuanya sudah pakai sistem angin untuk yang tipe traktor head. Jadi kenyamanan si sopir ini benar-benar terjaga, dan setirnya pun bisa dinaik turunkan seperti ini. Jadi bisa menyesuaikan kalau seandainya kurang tinggi atau seperti kurang pendek, atau mungkin biar posisinya enak bisa disesuaikan di kursi dan di setirnya sendiri. Untuk pengeremannya kita sudah mengenakan 2 rem. Untuk handremnya sendiri sudah memakai rem angin. Nah, ini seperti ini. Handbrake-nya benar-benar sudah pakai angin. Sedangkan kita ini untuk rem gandengan. Jadi seandainya kita waktu keadaan mobil ini keadaan turun, kita bisa menggunakan untuk rem tangan seperti ini. Jadi pengeremannya double. Ini untuk cabin dan di belakang, dan ini untuk ekor. Jadi fungsinya di sini pengeremannya itu benar-benar kita menjaga untuk namanya safety-nya seperti itu. Sedangkan untuk di sini untuk interiornya sendiri sudah ada cup holder dan sudah ada namanya untuk matras. Jadi seandainya supir berpergian jauh pun mungkin bisa istirahat untuk di dalamnya. Jadi benar-benar untuk kenyamanan supir seperti itu. Di sini juga di panel-panelnya terdapat audio. Ini audionya 24 volt seperti ini, dan bisa dicolok dengan USB. Jadi mungkin kalau seandainya mungkin mau mendengarkan lagu, bisa colok dengan USB. Nanti ada port kabelnya, dan di sini benar-benar ada AC ya. Ini AC-nya benar-benar bisa di-set, sangat dingin. Cuma di sini AC-nya benar-benar kita bilang itu irit, bukan untuk oh kalau pakai AC seandainya lebih boros, tidak.
Jadi untuk menghalau padaan di waktu hujan, kan bisa supir ini tidak usah seperti dengan metode lama harus mengelap dulu atau seperti apa. Kalau dengan AC ini, supir hanya menghidupkan AC di ruang kaca ini, dalam kaca tidak akan berembun seperti itu. Sedangkan untuk klaksonnya sendiri, ini klakson kita bisa memakai standar seperti ini. Jadi ada switch, ada dua, yang besar dengan yang kecil. Ini untuk pengerem, untuk pengatur lampu, dan ini untuk diferensial. Untuk penggerak 6x4-nya diaktifkan atau di-off-kan seperti itu. Jadi seandainya mungkin kalau butuh load yang berat, kita tinggal cetekan seperti ini, lampu indikator hidup, maka dia akan jadi 6x4 seperti itu. Untuk transmisinya sendiri kita sudah menggunakan 9-10 percepatan. Untuk di interior dashboardnya seperti ini. Jadi posisinya ada untuk odometer seperti ini, untuk mengatur average consumption solarnya, dimana supir ini bagus atau tidak untuk penggunaannya. Di sini tanda panah atau tanda, dalam arti tanda seperti servis, ini hanya untuk pengecekan seperti ini. Jadi unit ini benar-benar safety, bukan berarti mobil ini rewel, tapi untuk hanya pengecekan. Karena di sini kita sudah memakai indikator angin yang sudah elektrik. Seandainya tabung kanan atau tabung kirinya ini ada kebocoran, di indikator ini pasti kelihatan. Dan sensornya dia nggak akan mungkin namanya bisa untuk jalan atau powernya keluar. Jadi mobil ini benar-benar safety seperti itu. Nah, di sini ada gambar kura, ada gambar kelinci juga. Cuma kelincinya ini di tempat kita nggak hidup ya. Ini ada namanya indikator oli. Ini juga bisa untuk pengaturannya seperti ini. Nah, seperti ini. Pengukur data bahan bakar, perawatan. Jadi mobil ini bisa untuk kita pengecekan sendiri. Seandainya mungkin ada yang perlu dicek seperti itu. Sedangkan di sebelah sini, nah ini ada untuk pengesetan lampu naik turunnya. Sedangkan ini untuk klakson kecil dan besarnya. Untuk sudut lapangnya, Quester paling yang terbesar seperti ini. Jadi kalau kita melihat posisinya benar-benar lebar. Seperti ini untuk interiornya. Dan di sini kita dapat mengetahui layanan Astra di mana saja. Seandainya mungkin ada perbaikan. Nah, untuk waktu kita menyalakan pertama kali, seperti ini indikatornya. Jadi diusahakan normal dulu, baru kita starter. Seperti ini. Nah, kita lihat anginnya apanya sesuai, baru kita jalankan.